والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ثم قال: mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada subuh hari ini kita sama-sama diberi kesempatan oleh Allah untuk sama-sama kita menambah ilmu seraya dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu tersebut. Salawat dan salam kepada kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau hingga yaumil qiyamah. Jemaah majelis taklim Masjid Al-Amin yang dikenal Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita dalam kehidupan ini diberi Allah Subhanahu wa taala pengetahuan, diberi Allah Subhanahu wa taala akal untuk berpikir, diberi Allah Subhanahu wa taala pemikiran supaya kita bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, menjauhi larangan-larangannya dan melaksanakan perintah Allah. Itu tidak lain modalnya adalah ilmu. Dengan berilmu itu kita bisa memilih yang mana yang bagus, yang mana yang kada bagus. Semakin banyak kita berilmu, semakin nyaman kita menata kehidupan kita. Namanya kita kada berilmu, semakin sulit kita untuk menata kehidupan ini. Di dalam kitab ini membacakan tentang jimmul kibri, artinya kejelekan kesombongan, sombong. Karena di hati sombong itu adalah letaknya di hati. Lawan daripada sombong itu adalah tawadhu. Imam Al-Ghazali menyebutkan sendiri bahwa merasa lebih baik daripada seluruh makhluk itu namanya sombong. Apa aja termasuk binatang. Merasa baik pada binatang ngarannya sombong. Kenapa jadi lebih baik kita merasa lebih baik dari binatang? Kita memandang kalau binatang mati habis, kada ada hisapan, kada ada hitungan, kada dari pertanggungjawaban, gitu banyak habis, kada lagi matinya bisa, kada ada lagi dibangkit, kada lagi habisnya, kada lagi ke neraka, surga, gitu banyak. Kita nanti dipertanggungjawabkan. Umur berapa, kemana menggunakan, apa yang digawi, semuaan dari Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Apa aja gawian yang kebaikan dilihat. Itu yang Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa aja yang gawian nang kada bagus setimbang alar samud, itu dihitung ya Allah Subhanahu wa taala. Cicip saja bahasa baiknya. Hitungan. Nah, itu adalah sombong. Lalu dijadiin usulul ma'asi salah satu sumber maksiat. Orang melakukan maksiat itu sumbernya ada tiga, salah satu tiga. Al-kibru yang pertama diandak sini adalah kibir. Kibirnya kita sombong. Wa aslul maksiyat iblisa haitsu taqaddara 'alal adam. Asal maksiat nang panambayan, nang pamulaan maksiat itu nang di makhluk Allah taala itu iblis. Itu asal muasalnya maksiat. Apa? Sombong. Ujar Allah, wahai malaikat, sujudlah kepada Nabi Adam. Semua malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis. Kenapa jadi kada mau sujud lawan Nabi Adam? Waqala, maka berkata iblis, ana khairum minhu, aku lebih bagus daripada dia. Aku lebih baik daripada iblis, daripada Adam.
Kenapa iblis merasa lebih baik daripada Adam? Karena iblis itu beribadah lawan Allah Subhanahu wa taala 80.000 tahun. Iblis ngarannya pada iblis asalnya Ajazil. Langit yang pertama. Pokoknya ngarannya tuh bagus-bagus, arifin, orang yang arif, orang yang jahid, orang yang jahid. Ngarannya orang abid, orang yang beribadah. Di langit yang pertama 1000 tahun, di langit yang kedua beribadah kepada Allah 1000 tahun, di langit yang ketiga beribadah kepada Allah 1000 sampai ke 1000 tahun, sampai di Lauhul Mahfuz 1000 tahun beribadah, sampai 80.000 tahun. Ngarannya sudah muqarrabin. Ngaran iblis muqarrabin asalnya gara-gara sombong kada mau merasa bagus ibadah sudah. Lalu ini pada mau sujud lawan dia. 80.000 tahun ibadah lawan Tuhan. Gelarnya itu muqarrabin. Dekat sudah lawan Tuhan. Karena ini maksiat pun sujud lawan Nabi Adam, merasa bagus pada Nabi Adam karena ibadahnya sudah 80.000 tahun. Adam hanya rajin pada mau sujud. Maka maksiatlah sudah ngarannya iblis. Yang pertama. Yang kedua al-hirsu wa huwa aslu ma'siyah Adam haitsu harasa 'ala al-aqli wa asy-syajarati. Yang kedua adalah yang sumber maksiat yaitu tamak. Tamak itu kita pahandakan. Hendak ini, hendak itu, hendak ini, hendak itu, hendak ini, hendak itunya itu nah sumber maksiat. Yaitu maksiatnya Adam sekira-kira mengingini memakan buah suatu pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujar Allah, jangan didekati. Wala taqraba hadhihi syajarata. Jangan didekati itu pohon. Karena keinginan kalau harus utama dengan buahnya itu siapa? Yaitu Siti Hawa. Keinginan lawan buah itu karena tamaknya, karena keinginannya itu, maka tamakanlah buahnya itu. Kenapa? Karena keinginan. Kaitannya bertanya tambah harus ingin banyak apa ingin. Dahulu biasa-biasa aja hidup, cukup aja. Setelah berbanyak duit lalu dia bertambah duit, lalu banyak keinginan, tambah duit banyak lagi. Sudah satu, mau dua, sudah dua, mau tiga, lagu baru. Akhirnya mau semua, tamak, ingin semua. Itu manusia, sifatnya manusia. Sudah satu diisi, hendak dua. Hendak kan kita, hendak cuma anunya. Ada yang berdiri seekor hendak dua, hendak beneran. Tapi kedua ini ada wanita aja, wani aja, cuma bini lebih wani lagi. Hendak aja. Heres namanya, sumber maksiat. Orang yang korupsi itu karena kebanyakan kehendak. Kebanyakan kehendak. Semakin banyak duit, semakin banyak kehendak. Itu melihat kita di artis-artis tuh, tas tentengan itu aja 500 juta. Jadi sumbang ke masjidnya tau, gambar masjid 500 juta. Namanya tas itu aja, yang ini tas 500 juta. Wadahnya isinya apa aja, koper, hijau. Nah, 500 juta kayak sumbangan ke masjid Al-Amin berubah masjid. Tas daripada tas aja, daripada kena pulang jam iya pulang 2 miliar di sini. Iya jamnya kayak itu aja, lalu 300.000 aja nah, berapa tahun kan 5 tahun jamnya. Nah itu jamnya di rumah ke masjid 1 miliar dan Masya Allah. Jadi dalam kitab ta'lim wa ta'lim itu al-mulus salih
harta yang bagus itu firrijalis salih. Harta yang bagus itu yaitu harta yang di tangan oleh orang yang saleh. Kamunya orang di tangan orang saleh, harta itu kadang jaminan 2 miliar cuma makannya ke masjid nyata saja seorang kayak di akhirat. Lamunya jam itu mati ya ada lagi. Ampun waris saya sih. Nah itu asal muasal tamak hendak memakan buah itu gara-garanya adalah tamak. Nah orang yang tamak ini adalah hina dia. Satu. Yang kedua, kenapa jadi hina? Minta panggilan, kada diberi orang, hina kada. Minta panggilan, kada diberi orang, hina. Yang kedua, sakit hati. Orang permintaan ini penyakitan hati, kada diberi orang, sakit hati kan? Nah, ras. Yang ketiga dendam. Awas kalau ada beri, kata beri cuma kena. Tiga dendam. Yang keempat penyakitan hati, penyakit sakit hati. Kada diberi orang sakit sedihnya, kada diberi orang kenapa? Minta. Nah yang kelima lakas mati, karenanya penyakitan tadi lakas mati. Jadi jangan hendak tamak lawan orang. Ini biasanya kita rajin namanya ada orang tolak ke Jawa, tolak ke mana, lalu dia berucap apa ucapannya? Oleh-olehnya lah, oleh-olehnya lah. Nah itu sama minta. Jangan lagi tuh, jangan dibiasakan minta oleh-oleh. Kasihan orang ada beban, ada pesan bang, minta oleh-oleh. Nah, dorang doakan aja yang mudahan biar selamat gitu aja. Jangan oleh-olehnya lah ya. Enggak oleh-olehnya, maka rajin ada terus di WA, di Facebook lah, di Facebook lah, lalu aja oleh-olehnya bertuliskan. Jangan pamak itu, permintaan, kasihan orang. Kamu orang kada duit tak pikiran, ayo aku kada samakan di hari ini ya, para oleh-olehnya aja. Yang ketiga al-hasadu, sumber maksiat adalah dengki. Wa huwa aslul maksiyah qabil haitsu hasada akhahu faqatalahu. Hasad, dengki ini melihat orang nikmat carinya. Orang mendapat nikmat marahnya. Apabila orang mendapat musibah senangnya. Nah itu ngarannya adalah hasad atau dengki. Melihat orang dapat nikmat kada nyaman hatinya, nang kaya hatinya itu dikoruput. Nah direpot 40 bidawang ya. Dia peribahasa orang Banjar, hati dikoruput 40 bidawang. Sakit hatinya melihat orang dapat nikmat uman agak aku je mukar-mukar pulang inyak bahari mersi dia wajib alpat pulang mah tapi aku benar mudah tahu beli pak tak terunjuk alpatnya tabakar hapuk ya itu dengki yang hapus ya. Nah asal daripada maksiat karena dengki ini adalah anak Nabi Adam Qabil. Dengkinya lawan das anaknya seorang yaitu Habil. Nyabari Nabi Adam itu lamunnya pada anak dua, laki yang siko, bini yang siko. Tahun kayaknya banyak pulang dua, laki yang siko, bini yang siko. Maka lelaki yang lawan bibinya diurupakan. Nang ini laki yang binian. Ini lakian binian, maka nang lakian ini kawin sama bini ini, maka lakian ini kawin sama bini ini. Nang kakaknya, yang kedua. Nah nang ini kadapun karena ini cantik kurangnya, iba cantik bungas pulang, iba bungas behinang pulang, lengkap. Ada yang ini lengkap juga, tapi lengkap sudah hilang, kada bagus pulang. Nah kadapun dibunuhnya gara-gara dengki.
asal maksiat ya. Wuhukiya diceritakan anna ba'dal awladi mulahab marra bi Malikin bin Dinar. Ada seorang anak pejabat, anak DPR, anak jenderal, memakai mobil yang bagus. Ya Allah, mau ampunnya lah, sudah jalan. Rasanya tuh negaranya tuh ampuninya sudah. Bajalannya kan lain pada orang. Bajalannya linggang, jalan. Anak pejabat, ada seorang pada pejabat, ada anaknya benar, anak DPR. Maaflah, punya ada di sini. Lalu melalui dengan Malik bin Dinar. Faqala lahu Malik, maka berkata si Malik nih, si din bersurban aja. Lau taraktal khuyala'a lakana ahsanu laka. Seandainya engkau itu meninggalkan beagap, sombong, khuyala itu kita pamer lah, pamer. Oh, baju aja sudah larang, tadi tasnya aja sudah 500 juta, sepatunya berapa, sudah mobilnya aja paling larang sedunia. Mobilnya itu mobil apa? Mobil apa? Nang paling larang nang larang apa? Pelerek apa? Ferrari, nah Ferrari. Oh itu paling larang udah. Hah? Nah, Oma badak benernya, no, kada keluar dulu dari mobil kecuali dibukakan dulu. Ujar Malik bin Dinar, seandainya engkau tinggalkan itu pamer, itu lebih baik daripada engkau, itu lebih bagus daripada engkau pamer. Baik kesumbangan kemana, orang banyak memerlukan macam-macam daripada ikan pamer. Waqala amma ta'rifuni, pian kada tahu lah Allah siapa ulun, kada tahu lah. Wah ya, kada tahu kan dia. Ujar Malik bin Dinar, wallahi demi Allah, arifuka, aku tahu kamu itu. Tahu aja itu. Kada Malik bin Dinar ini kada sama aja melakukan orang tuh sama aja sih. Orang pejabat kan, orang siapa, orang sama aja. Orang miskin kan, orang paling hina di dunia kan, merasa paling hina di dunia. Jangankan rumah, bubuk pun aku tak punya. Sama aja sih dia melakukannya. Sama aja ada istilah. Sama orang anak pejabat ke siapa? Kita persedi. Amma tarifun ujar dengan orang pejabat tadi. Biar kita tahu loh. Ujar memang tahu benar orang dia. Wallahi arifuka. Aku tahu benar ma'rifatan jayyidan, dengan pengenalan yang luar biasa lawan ikam. Awaluka, pamulaan ikam itu jasidin nutfatun maziratun. Ikam itu dari air yang hina, tetesan yang hina. Asalnya ikam itu hina, air yang hina. Wa akhiruka, dan penghabisan ikam kaina itu jifatun kaziratun, bangkai yang hina pula. Asalnya ikan hina benar. Kemudian akhirnya ikan jadi bangkai yang hina. Siapapun mandang ikan sampai 5 hari di rumah, adalah sudah sehari 2 hari kan berpikir ke orang karena apunnya lagi bangkai yang hina. Wa anta ma'azalika tahmilul azirata, dan engkau kemana-mana itu membawa kotoran. Bujur ada? Hilang deh kotoran orang ada di sini. Nah, lain bah sore kemana-mana tuh orangnya tak gendong kemana-mana. Nah, apa nanti gendong nih kotoran kemana-mana bawa. Seandainya dibuka, kadada kulit ini betutup hidung orang berita. Di dalam parutnya ada kotoran.
Ada nang katujuh nang kotoran, ada. Tuh nang ikan bawa tuh nang kemana-mana tuh, nang kemana-mana tuh nang ikan gendong, kotoran ikan. Nah hanya sadarnya fa'akhal bata rasahu, lalu tunduk-tunduk kepalanya, bujur. Dan waqaffa amma kana alaihi, dan nya ampih kada lagi pamer karena menagur ni Mang Wali Allah Ta'ala sama Habib Umar bin Abdul itu sedih mancangannya orang di motor canggihnya sedih sekalinya nanti canggih itu Cina, ternyata di canggih sedih Cina itu tadi Islam karena canggih itu. Apalagi Wali Allah Ta'ala itu mau mencangangi orang itu jadi Islam. Sama ini Malik bin Dinar ini menagur orang nang kuyala tadi, nang pamer tadi, ditabur sidin, ampihnya pamer. Angguk pala dasar bujuran kita ini dari setetes air nang inna, imbah tu nang dibawa di kotoran, kayak pajak bungasnya. Seluruh dunia ini masih benar misalnya coba bangkau isi. Nah apa yang dikeluarkan adalah nangkap ingin lagi. Adalah kalau kami saja berebut ambil kotorannya ada. Kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dia manusia yang paling baik di dunia, yaitu Rasulullah. Kotorannya orang berebut karena kotorannya harum. Kikongnya sedunia aneh. Nang harum kotorannya, kencingnya harum berebut sahabat, sampai ada seseorang sahabat meminum kencing Rasulullah. Mana nih izin kencing ini? Sudah lu minum ya Rasulullah. Kenapa? Kencing ini kan ada najis. Berebut mengambil karena harum. Ada kita kan? Kami bahkan kami diminum bisa bisa pingsan langsung. Nah artis namanya siapa? Nang terhormat, orang nang terhormat, nang ada kencingnya diminum adalah. Kalau ini hapunnya orang kaya raja, yang dihormati seluruh negara, nah hormat orang Pak Kawisi, dia nang pati. Ya. Dahsyat kan baunya pada kita. Ya, nyamannya makan nyaman. Nah itu. Qala al-Hakim al-Assam, berkata ulama Hasim al-Assam. Al-Assam itu dia kita tulis. Hasim al-Assam ini kebujurannya ini kada tulis, tetapi sidin berpura-pura tulis. Kenapa? Karena tatkala ada seorang perempuan hendak bertakun masalah lawan sidin, datang kada terasa tak kantut. Tak kantut nyari. Bibinian ini sumpah bahwa di depan guru nih, imbah di depan guru tadi tak pantut nyari. Lalu ujar Hatim bin Assam, ikamlah lamunya hendak bertakun lawan aku nyaringi sedikit. Nah lalu bibinian dirasa nyampang sedikit. Alhamdulillah di dalam hatinya bahwa sedini kurang mendengaran. Ada sedikit mendengaran. Cuma supaya menjaga orang perempuan ini tadi, menjaga hatinya supaya jangan supan, lalu sidin kepada namunya ikam bepandir nyari pada sih tadi tulis kada, cuma menghindari supannya bibininya itu tadi. Sampai sidin kayak itu tadi 15 tahun, supaya bibininya itu jangan supan sampai meninggal bibininya tadi 15 tahun. Sidin tetap kayak itu. Setelah meninggal bibininya itu tadi sudah ya sidin sampai. Nah, kayak itu orang menjaga perasaan orang kayak itu. Padahal bibirnya itu pada sadar bunyinya mendengar, baunya kadang-kadang. Tapi sidin kayak itu, jadi alhamdulillah lega hati nih bahwa sidin ini kada tapi mendengar. Berbeda dengan apa-apa. Tuh. Binian suka-suka lo kali kita. Nah, cuma sidin pura-pura kada mendengar kisahnya. Kamu ya kamu pandai nyari gila gitu. Nah, sampai 15 tahun ini kayak itu. Jadi ujar sidin la
taghtarra bil mawdi'is salih, jangan tertipu dengan tempat orang saleh. Sudah di tempat di situ-situ orang yang banyak yang saleh-saleh, pokoknya di situ tempatnya itu ramai orang. Amalan-amalan aja bagus-bagus saja semua. Jangan tertipu di sini. Jangan tertipu tempat. Karena di situ orang banyak beramalan, orang banyak itu. Pokoknya situ jadinya kota santri lah, Serambi Mekah lah kayak itu. Fala makana aslahu minal jannah, bukan tempat itu yang menjadikan kita dalam surga, bukan. Kalau misalnya hijrah ke tempat orang saleh-saleh saja, bukan itu yang memasukkan ke dalam surga. Artinya ini malah jadi lawan kita, jangan merasa ini tempat saleh, orang sudah saleh kan? Jangan itu. Bukan tempat yang saleh itu masukkan kita ke surga, bukan. Falaqiya Adam alaihissalam fiha ma laqiya. Coba Bang, Nabi Adam itu di mana tempatnya asalnya? Surga. Akhirnya apa Nabi Adam? Kita makan buah, mendekati memakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya di mana? Di surga. Atau ada lagi maksiat tadi? Adalah yang bagus seduniaan yang lebih tempat di lebih baik daripada surga adalah ada daun. Terjaga apa namanya terlaksana. Nabi Adam itu apa? Maksiat di surga. Intinya nih jadi jangan tertipu dengan tempat. Aku rasa aman jadi di Makkah nih ya. Tempat itu di Makkah bagus banget. Nah rasa nyaman aja dia di Makkah nih. Asal masuk surga ya sudah Makkah Madinah. Jangan tertipu di sini. Lebih bagus lagi Adam itu lebih baik di surga bagi anak-anaknya. Apa? Nah yang kedua, wala taghtarra bi kasratil ibadah, jangan tertipu dengan banyaknya ibadah. Artinya jangan tertipu dengan banyak ibadah, jangan merasa banyak ibadah. Aku rasa banyak sudah jadi puasa, aku siang, malam aku berjamaah beribadah. Udah tuh subuh mendengarkan ceramah, merasa ibadah seorang ini rasa banyak. Jangan tertipu dengan ibadah. Apalagi umrah sebentar, setelah umrah itu macam-macam. Jangan. Fa inna iblisa, maka bahwasanya iblis itu ba'da tuli ta'abbudi laqiya ma laqiya. Iblis itu inya beribadah ya Allah dikatakan tadi 80.000 tahun beribadah lawan Tuhan. Sampai inya itu sudah bergelar muqarrabun. Muqarrabun artinya muqarrabin, dekat dengan Tuhan. Akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau sujud kepada Nabi Adam dengan perintah Allah. Perintah Allah aja dikali. Ada apa ini? Apalagi perintah-perintah yang lain. Sampainya memimpin para malaikat. Jadi pemimpin malaikat untuk lawan iblis asalnya. Setelahnya itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa ibadah iblis adalah tandingannya lawan kita 80.000 tahun. Jauh benar jelangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kayak kita ini. Nah, apa yang diandalkan ibadah apa? Nah, jadi kita jangan mengandalkan ibadah. Wala taghtarra bi kasratil ilmi, jangan tertipu dengan banyaknya ilmu. Setelah berilmu alim benar bulan kaya kataraan ayam. Itu kataraan ayamnya adalah di sini kataraan. Kataraan ayam juga dari kayak parabola lah bulan benarnya. Surga dia benar, alim benar pada saat. Jangan tertipu dengan ilmu. Merasa alim benar sudah. Fa innal bal'am kana yahsinu ismallah al-'azam fanjur madza laqiya hatta kafar. Si Bal'am ini inya itu berisi ilmu seluruh rakyatnya itu untuk lawan si Bal'am. Lamunnya inya meminta lawan Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal'am ini lalu datang
Nabi Musa alaihissalam hendak ke kampung ini itu. Lalu orang kampung itu protes, jangan kasih Nabi Musa, meminta dia ngasih bala amal untuk Nabi Musa itu supaya celaka. Ujar si Bal'am itu Nabi Musa alaihissalam pada apa mendoakan celaka kepada Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya ubuan Bani Israel. Didesak oleh ayu jadinya. Pian alim, pian doa pian dikabulkan Tuhan. Namun inya kasih ini mengganggu kita ngalimnya pian kita tak tasisi kita pian. Anu kita Nabi Musa pian di kami hormati pian kita tasisi. Bujur juga lalu si Bal'am tulak ke suatu tempat melihati supaya kelihatan di mana naik gunung supaya kelihatan Nabi Musa dan pengikutnya itu didoakan supaya celaka. Tulak pakai keledai. Ya Allah, pakai keledai naik kendaraan keledai. Keledai ini kenapa? Nang ini bunyi mau berbantak. Turun si Bal'am ini mencakup cakupnya hanya berjalan naik pulang bagaimana pulang hemannya cakup hendak mendoakan Nabi Musa sampai supaya celaka karena doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala karena ilmunya kebanyakan. Adapun pulang keledainya nih cakup pulang kencang bepandir keledai. Wahai Bal'am, itu nama malaikat kada mencegah aku, kada memberikan aku jalan ke gunung Himalaya biar mendoakan Nabi Musa supaya celaka. Kada peduli si Bal'am dicakupnya pulang keledai dia dilanjutkan Allah Subhanahu wa taala lagi sampai melihat rombongan Nabi Musa mendoakan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala bukan mendoakan si Bal'am ini mendoakan Nabi Musa celaka, tetapi lidahnya, mulutnya ini diubah oleh Allah Subhanahu wa taala mendoakan Nabi Musa yang bagus, mendoakan kaumnya yang ada baik. Nah, gara-gara itu tadi sudah merasa. Nah, apalagi kayak kita naudzubillah min zalik. Sehingga umatnya tadi, kaumnya tadi datang. Nah, Imbah Bulik nih datang. Wal Bal'am ternyata apa doa pian? Ujar Bal'am takdir Allah Subhanahu wa taala bahwa aku mendoakan Nabi Musa baik dan mendoakan kaumku yang ada baik. Nah, tajulur ilat Bal'am sampai ke dada. Tajulur ilatnya. Ujar Bal'am, aku sudah terlanjur, sudah basah, mandi lagi sekaligus. Ujar. Dan bila ikam beban ikam kaina lamunnya Nabi Musa itu datang dijual kenapa? Karena dijual sampai dibinian dihiasi dicantiki sehingga kena jemaah buhan Nabi Musa itu tergoda sehingga melakukan zina. Lamunnya hendak berzina beriakan aja Bal'am padahal alim orang ini tapi sudah terlanjur besar si Bal'am mandi sekaligus. Kafir menghalalkan zina ya. Lamunnya ada umat yang Musa hendak berzina hantai ini bisa kita lihat. Wah kan sudah kafir lah sudah si Bal'am padahal doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala karena ilmunya. Dasar terjadi juga lalu bibinian puas-puas diunjuni sehingga ngarang latihan seko dasar ada jemaah Nabi Musa nang berzina. Dengan itu Allah SWT malah turunlah takun banyak yang mati dilaknat oleh Allah SWT. Itu Bal'am ilmunya banyak kabul doanya. Jangan tertipu dengan ilmu. Wala ujar Hatim bin Al-Asam lagi. Wala tantarra bi ru'yatis salihin, jangan tertipu dengan rancak melihat wajah orang salihin. Karena kemana-mana tadi
kemana-mana tadi melihat orang yang soleh, rasa soleh itu, rasa yakin itu ke surga, jangan jadi. Bala syakhsa akbaru qadran minal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang yang lebih besar kadarnya, ukurannya daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yantafi' bi liqa'ihi aqaribuhu wa a'da'uhu. Dan tidak bermanfaat, tidak memberi manfaat yantafi' bi liqa'ihi dengan bertemunya orang-orang saleh, dan tidak bermanfaat dengan bertemunya orang-orang yang musuh kita. Siapa yang musuh kita nyata? Iblis. Nah kayak kita melawan mutunya ada kelihatan, berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni a'udzubika min hamazatil syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Berlindung dengan musuh kita. Nah, itu hendak melawan kita hanya berbandar, iblis ini kita kalahi terus itu. Tampar terus itu. Behumbalitan harus itu. Anda sembahyang tertampar dulu. Tapi kadang kelihatan musuhnya ini. Nah, karena kita andalkan lagi berlindung dengan Allah. Aku berlindung kepada Allah. Itu ya. Dari godaan syaitan yang terkutuk. Itu jadi. Qala ba'duhum. Itu jadi dululah sampai dengan suatu kan. Ya. Belum lagi. Hah? Lewat sudah. Ya, itu. Jadi itu juga. Mudah-mudahan berkat kita nih menuntut ilmu ini, menambah ilmu ini, kita selalu dekat, tambah dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sama-sama menjauhkan daripada apa yang dilarang